Oke. Iya. So, hari ini kita akan bahas tentang dimensionality reduction. Kita akan pakai CS246. Ini materi yang sama diajarkan di Stanford University dari Profesor Jure Leskovac. Uh, kita redeliver di UI dengan asumsi bahwa kalian ngambil mata kuliah data mining untuk massive dataset atau big data, kalian harus capable untuk implement SVD, CUR, PCA, LDA yang common ya, menggunakan parallelism seperti Spark. Kalau bisa kalian pakai Spark karena pada saat datanya besar, sulit untuk di-load di memori tanpa Spark. Ya, Spark itu punya data frame seperti ada sekat-sekat di memori sehingga kalian bisa implement dengan data besar ya. Jadi jangan cuman vanilla implementation nanti dengan JC, tapi coba find out how to implement dengan Spark, Apache Spark. Oke. Selain itu kalian bisa implement dengan bahasa lain seperti Rust karena dia punya embedded parallelism. Itu juga menarik untuk kalian explore. Kalau ada di antara kalian yang mau bantu saya bikin bukunya, kita bisa bikin bukunya sendiri untuk mining massive dataset uh, menggunakan RAS ya, sama JC juga. Oke, kita start kuliahnya. So, supaya kalian kebayang apa yang dimaksud dimensionality reduction, bayangkan data MNIST. MNIST ini dataset dulunya dikumpulin data-data dari US dan Kanada Postal Office, bentuknya image 28 kali 28, isinya itu digit dari angka 0 sampai angka eh, 9 ya. Jadi ada 10 digit kalian kalau download dataset MNIST, kalian akan dapat 22.000 data dengan label 0 sampai 9 ya. Totalnya pasti 10. Datasetnya ada yang 28 kali 28, artinya kalau saya jadiin per pixel itu ada 784 pixel per data, ya kan? Kalau saya ambil yang 32 kali 32 artinya ada 1024 pixel. Oke, nggak mungkin kalau kita anggap bahwa setiap pixel itu adalah fitur, gimana kita visualisasikan? Tapi dengan teknik yang namanya principal component analysis, kalian bisa perform dimensionality reduction. Caranya apa? Principal component analysis ini memproyeksikan, mencari sumbu baru yang dia sebut principal component. Jadi kalau saya punya data dimensinya 28 kali 28 per file, per MNIST, dia bilang, coba cari tiga sumbu aja, ya, dan plot data MNIST di situ. Tiga sumbu ini maksimum varians dari setiap fitur-fitur per pixel tadi dalam data set MNIST. Karena PCA itu mencari prinsipal komponen yang variansnya maksimum, ya. Setelah itu yang variansnya kecil, dia dia remove principal komponennya, dia sisakan tiga. Dan kalau kita warnain labelnya, kira-kira seperti ini MNIST kalau kalian plot dalam PCA. Oke, ingat sebelum masukin data ke dataset, proses dimensionality reduction itu akan meyakinkan kalian bahwa memang ada pola yang memisahkan 0, 1, 2, 3, sampai 9. Oke, tapi polanya itu sangat non-linear. Ya, oke. Mungkin kalian bisa lihat dengan UMAP, manifold model, kalau kalian perform clustering UMAP, kalian bisa lihat polanya lebih terpisah. Tapi kalau PCA memang tujuannya kan mencari tiga sumbu prinsipal di mana distribusi datanya ada di sentral koordinat baru PC1, PC2, PC3 dengan maksimum variance ya. So, tapi kalau kita lihat dari sisi clusternya, kalau misalnya saya pakai manifold model untuk dimensionality reduction, manifold model ini menganggap bahwa dalam tiga dimensi misalnya, itu ada
hidden apa ya? Ada manifold. Manifold itu kayak pola atau hidden patterns yang kita nggak tahu yang mengenerate data tersebut dalam tiga dimensi. So, kalau saya lakukan UMap, kalian bisa lihat bahwa memang terpisah ya. Nah, sekarang tugasnya machine learning untuk misalnya kalian mau lakukan prediksi handwritten. Nah, ini kalau kalian lihat begini datanya, wah ini bagus. Artinya machine learning seperti neural network yang sangat non-linear, itu bisa find out pemisahan yang bagus untuk MNIST. Dan terbukti bahwa dengan neural network, kalian bisa pakai MLP atau convolution neural network lebih bagus lagi, ini bisa 99,5 atau 99,7% menggunakan CNN. Oke, okay? So PCA adalah salah satu dimensionality reduction, UMAP juga salah satu dimensionality reduction, TSNE juga. Di CS246 dia fokusnya ke SVD dan CUR. So apa itu SVD? Saya akan bahas dulu dalam 15 menit ke depan. Dalam matematik, teori algebra, ya, matriks algebra, any matrix ukuran M kali N bisa saya dekomposisi menjadi U sigma V. Oke, di mana U adalah vertical matrix, vektor, V adalah horizontal vector, makanya ditaruh situ V transpose, dan matriks sigma di tengah itu harus berbentuk diagonal matrix. Ya, so ini teorinya bahwa any matrix ukuran A bisa saya dekomposisi menjadi U sigma V. Oke, misalnya kalau saya mau kompres data, ada matriks besar 10 pangkat 6 row, 10 pangkat 3 kolom, bisa nggak kita reduksi menjadi matriks yang lebih kecil? Oke, jadi dengan asumsi bahwa ada hidden atau latent faktor yang tidak berubah dalam suatu matriks besar, selama hidden atau latent faktornya tersebut bisa kita keep, maka walaupun saya kecilin, harusnya informasi di dalam matriks tersebut masih ada. Ya, contoh misalnya kalau kalian pakai zip, unzip ya untuk file compression, itu sebenarnya dia perform SVD itu, bahwa dia find representasi matriks yang lebih kecil dengan preserving hidden latent factor di dalam data dan dia kalian bisa dapat yang lebih kecil. Oke? Okay? So, rank, kalau misalnya kita ngomong matriks kan pasti rank ya. Ada ranknya. Apa itu rank? Itu jumlah linear independent row dari suatu matriks A misalnya. Matriks, misalnya given matriks A, kalau saya bilang ranknya berapa gitu ya, dia nyari yang mana sih row-row-nya yang sangat independen gitu ya. So, kalau kita bisa rewrite dengan lebih uh, simple atau compact, maka kita bisa reduksi dimensionality dari satu matriks ya. Tekniknya kita sebut SVD. SVD ini cuman dekomposisi, library-nya udah banyak, tapi kalian harus bisa implement pakai Spark karena kita berurusan dengan data yang besar seperti di genomics. Kalau kalian nanti bekerja di any industry seperti financial sector atau digital, kalian akan ketemu big data. Jadi sulit kalau kalian nggak implement algoritma ini tanpa Spark atau parallelism. Ya, so bagaimana dia bekerja? Ya, matriks dekomposisi. Oke, biasanya kalau kalian belajar SVD ini ada di numerical computing. Kebetulan kita juga lagi siapin buku numerical computing, mudah-mudahan bisa selesai tahun ini pakai RAS. Intinya ini common algorithm lah ya. Udah banyak library-nya untuk SVD. Kalian bisa cari nanti sama Jesse pakai ChatGPT atau Claude dan kalian bisa implement SVD algorithm. Yang penting adalah kalian tahu properti dari satu algoritma, misalnya uh, kapan dia limitasinya apa, inputnya harus bagaimana gitu ya. Tapi kalau SVD ini
datang dari teori yang simple banget. Any matrix bisa saya pisahin jadi U sigma V, ya. Dan pasti unik U sigma V-nya, dan U dan V itu pasti kolom ortonormal. Apa itu? Bahwa U transport U sama dengan I atau identity matrix, dan V transport V sama dengan identity matrix. Jadi dia harusnya kolom ortonormal. Dan si sigma harus diagonal, di mana nilai-nilai diagonalnya itu menunjukkan strength dari konsep yang dihasilkan dari kolom ortonormalnya. Saya ulangi, bahwa nilai dari diagonal value-nya itu menunjukkan strength dari konsep yang dihasilkan dari pemisahan U dan V. Oke? So, saya kasih contoh, misalnya di sini ada data dari Netflix, misalnya, data film, ada judul filmnya Matrix, Alien, bla bla bla, ini genrenya, ada sci-fi atau romance, anggap saya dapatin satu matriks besar, ya. So, kalau saya bilang M itu U itu adalah ortonormal atau dia vektor dan V-nya juga vektor. Bagaimana kalau saya bilang U itu melambangkan genre, oke, dan judul film itu direpresent oleh V. Maka apa interpretasi dari sigma di tengah? Sigma itu kita sebut konsep, kadang disebut latent dimension, kadang disebut latent factors, ya. Sigma menunjukkan strength dari konsep tersebut. 12,4, 9,5, 1,3. Oh, ternyata 1,3 compare to 2 ini tidak signifikan latent value-nya. Saya hapus yang ini, saya jadi 0, maka matriksnya mengecil. Di situ terjadi dimensionality reduction di saat saya set 0 strength value dari sigma value. Oke? Kan nanti kalian bisa cek. Oke, so itu simple interpretation bahwa matrix, movie to concept, matrix itu V, dan sigma adalah strength of each concept. Oke, sekarang kita bisa pakai SVD untuk dimensionality reduction. Nanti kalian bisa belajar dari code aja setelah kalian paham SVD. Nanti lihat dia punya sigma matrix, kalian set sigma matrixnya jadi 0. Untuk nilai yang terlalu jomplang atau terlalu berbeda, anggaplah konsepnya itu kecil atau tidak signifikan. Oke? Jadi dengan men-set 0, kita bisa dapatin base low rank, assuming bahwa rank yang kita hilangkan itu tidak terlalu signifikan. Tentu saja kalian bisa uh, menghitung saya rekonstruksi lagi berapa persen elemen minimizing reconstruction error matrix SVD yang kita dapatin itu punya reconstruction error yang paling kecil. Oke? Okay? So di bukunya MMDS kalian bisa lihat teorema ini. Teorema ini ada pembuktiannya bahwa let A dan B adalah matriks di mana S itu diagonal R matrix, maka B itu best rank dari B sama dengan K yang mengapproximate B. Oke, ini teoremanya. Ini bisa kalian jadiin image, minta penurunan matematiknya dari O1 GPT, dia akan secara step by step menjelaskan buktian atau proof dari teorema ini. So in conclusion, SVD itu unik ya, bahwa setiap matriks bisa didekomposisi. Dia bagus untuk kita pakai untuk big data. Oke, nah bagaimana kita compute SVD? Ah, algoritmanya pasti ada uh, pencarian eigenvalue. Jadi pasti ada prinsipal eigenvector. Di sini dia rekonstruksi menjadi 3. Ini saya skip. Nanti kalian coba lihat bagaimana proses rekonstruksi matriks A menjadi 3 bagian.
menggunakan eigenvalue dan eigen matrix ya. Yang penting adalah kalian paham bahwa setiap algoritma ada estimasi complexity running time itu running dengan kali M pangkat 2 atau sebaliknya, yang mana yang lebih kecil? N pangkat 2 dikali M, ya. Cukup mahal di saat M-nya gede, ya. Sebaiknya yang menjadi N atau M dipilih yang paling lebih kecil karena nanti terlalu besar kompleksitinya di saat kalian misalnya N-nya sama dengan 100, M-nya sama dengan 10, tiba-tiba kalian pakai yang N kuadrat, ya terlalu mahal gitu ya. So, harus bisa dimodif supaya ya. So, so, next kita akan bahas gimana seandainya saya dapat data, contoh genomik. Datanya besar sekali, misalnya ada sequence, tapi sparse. Sparse itu maksudnya nggak banyak latent space-nya di dalam sparsity itu maksudnya tidak banyak uh, yang ada di dalam matriks tersebut, tapi dimensinya besar sekali, ya. So ada specialized SVD kayak CUR decomposition yang memang khusus untuk menghandle sparsity di dalam data, ya. Uh, Goalnya adalah express A sebagai produk dari matriks CUR, ya, untuk small constraint-nya. Dia constraint-nya bahwa dia adalah sparse. Bahwa kalau saya punya matriks A, maka C-nya ya jadi CUR. Persis kayak SVD tadi ya. Tapi kita harus put constraint bahwa absolute value dalam Frobenius space, ingat ini kalau ada F ini Frobenius space ya. A dikurang C dot U dot R itu very small. Artinya apa? Matriksnya sparse. Oke? Kalau itu kalian pengen buktikan, misalnya Frobenius norm, kenapa begitu? Bahwa itu sparsity, ya coba kalian tanya sama GPT. Panjang ceritanya itu, karena kalian harus belajar tentang Frobenius norm space di functional mathematics space. Oke, kita bisa express sebagai produk dari matriks. Ya, dengan constraint, artinya saya perform optimisasi dan komposisi, tapi dia harus memenuhi constraint-nya. Ini algoritma untuk menghitung U-nya, ya. Jadi setiap algoritma itu pasti ada step by step-nya. Nanti kalian bisa minta. Dan algoritma penting di CUR adalah row sampling. Karena ini sparse, kita nggak perlu ke semua row, tapi kita bisa sampling, ya. So sampling row dan sampling column dari input matriks A, ya, dia akan perform sampling. Oke, okay? Intuisinya adalah sampling algoritma itu seperti uh, pick titik-titik atau pilih titik-titik yang jauh dari origin, ya. So dia kayak ngambil sampel yang jauh dari origin dan itu merepresentasikan matriks tersebut. Oke, misalnya kita punya dua clouds pada satu angel, ya. SVD dimensionnya itu ortogonal, COR itu mencari dua cloud tersebut. Oke, mungkin, probably, ini adalah good approximation kalau kita samplingnya seperti itu ya. Jadi ini sampling algorithm yang bisa mengapproximate support singular value decomposition. Misalnya kalau saya pilih C sama dengan O kolom A pakai select algorithm, nah nanti dia bisa mengimplement constraint tersebut dengan probability yang besar. Oke, jadi ini sampling algorithm. Uh, Pro and cons-nya dia easy to interpret untuk sparsity matrix. Dia sparse basis, tapi bisa jadi cons-nya adalah dia duplicate kolom dan row. Oke? Kalau kita bandingkan antara SVD dan CUR, bahwa SVD ini untuk matriks A yang huge but sparse,
Kalau CUR itu akan menghasilkan C yang big but sparse, U yang dense but small, ya, R-nya sparse. Perlu nanti kalian bikin perbandingan utama kapan saya pakai SVD, kapan pakai CUR, tapi kalian harus bisa implement hari ini SVD dan CUR. Ini ada beberapa report dari paper yang dia tampilkan perbandingan antara uh, Big Sparse Matrix apa kalau di saat dia pakai SVD dan pakai CUR, ya. Di sini dia plot sparse ratio SVD dan CUR diplot terhadap akurasi. Juga running time-nya dia dia plot di sini ya. Ini perlu kalian lihat hasil ini. So, silakan dilanjutkan nama JC untuk praktikum implementasi SVD dan CUR menggunakan big data platform seperti Spark ya. Biasanya kalian bikin dulu code yang tanpa Spark, pakai framework untuk membuat prompt yang namanya CoStar ya. Uh, Framework ini very simple to implement, ini kelihatannya. Misalnya saya bilang, we want to implement SVD and CUR for big data dimensionality reduction. Okay, using Python. Kalian juga bisa minta pakai Rust kalau kalian mau. Write code to implement SVD and CUR using publicly available dataset, ya, and parallelize the code using Apache Spark. Okay, write the code using Python and compare the reconstruction error of SVD versus CUR, ya. Make the code clear with documentation untuk training for executing in on the T4 Google Colab. Kayaknya pakai Spark ya, jadi collab aja. Audiensnya data scientist. Oke, setelah kalian punya CoStar draftnya, kalian bisa go to GPT dan bilang revise my prompt draft to get better result. Jadi kalian revise dulu, kalian bisa pakai 4.0 untuk revise, biar cepat. Kok mini ya, satu aja. Ups, ntar ini kok. Jadi biasanya saya sebelum saya running my CoStar itu lakukan apa, revisi sini oke, column row, decomposition, step by step, ya. Oke, so and then kalian paste and run dengan O1. Hasilnya pasti lebih baik. Oke, ini zamannya kalian code dengan intention dan common sense. Bukan code seperti zaman saya dulu, di mana ada contoh code kita reproduce dan lain-lain. Sekarang AI doing that better dibanding kita semua ya. So, di sini diajarin import Spark session-nya, load public dataset-nya, singular value composition implementation, CUR implementation, nanti dia bandingkan, dan dia bikin dokumentasi, bikin visualisasi dari reconstruction error, kalian bisa visualkan hasilnya,
dimensionality reduction ini dari dimensi besar ke kecil, banyak. After that, kalian running, kalian punya co-star, kalian bisa minta lagi revisi bikin begini ya, itu bisa langsung konversasional. Tapi start dengan co-star supaya semua tugas kuliah bisa kalian kerjakan dengan lebih cepat, lebih presisi, tapi jangan sampai output dari GPT ataupun Claude yang kalian pakai itu kalian tidak mengerti, ya. Itu sama halnya dengan orang, saya kasih kalkulator, saya suruh hitung cosine, tangensial dan lain-lain, tapi dia nggak ngerti trigonometri. Apapun hasil dari kalkulator, nggak punya sense dia. Jadi saat kalian belajar saat ini di kelas ini, get the sense dari CS 246, reproduce the code in any language you want, supaya penelitian kalian aman, tentram, dan well-being kalian terjaga selama penelitian. Oke, sampai di sini course-nya, saya close sampai di sini. Sebelum saya kasih ke Jesse, ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada, silakan Jesse dilanjutkan 30 menit, mungkin 33 menit untuk praktikum. Iya, Bapak. Eh, Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi praktikal untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Seperti biasa kita akan coba implementasi beberapa algoritma yang udah dijelaskan juga diterangkan oleh Pak Risman tadi ya. Coba share screen terlebih dahulu. Hai. Oke, eh seperti biasa kita bakal coba implementasi beberapa algoritma, terutama di bagian dimensional reduction ya, tadi udah dijelaskan. Nah, untuk implementasinya, kita bakal coba pakai ChatGPT, kita coba prompting-prompting untuk dia generate code-nya dan juga Google Colab buat ngeran codingan ya. Oke. Kalau udah dibuka, bisa dibuka semua untuk ChatGPT dan juga Google Colab-nya ya. Kita bisa coba prompting aja. Nah, tadi ada beberapa algoritma yang sebenarnya udah jelasin ya tentang dimensionally reduction. Nah, yang kita bakal coba hari ini ada tadi namanya PCA, terus juga ada LDA dan tadi yang di PPT-nya dari CS246 itu ada juga XVD dan juga CUR ya. Nah, untuk awal-awal kita bakal coba implementasi dulu mengenai PCA ya. Jadi PCL dan LDA itu walaupun tadi nggak ada di PowerPoint-nya, itu juga termasuk eh, metode dimensional reduction yang sering juga dipakai. Nah, di sini kita coba implement ya. Nah, kita coba implement pada suatu dataset namanya Iris dataset. Kita bisa langsung prompt aja ya di Google Colab to sorry write Python code to read Iris dataset in Google Colab. Nah, dia coba import dari sklearn datasetnya dan masukin ke sebuah pandas data frame ya. Kita coba run aja. Dia masih connecting ya. Oke, dia sudah run. Nah, di sini dia nggak ada output apa-apa ya. Kita coba, dia cuma nge-load iris datasetnya, terus dimasukin ke sebuah pandas data frame. Coba kita tampilin beberapa row pertama ya. Kita bisa pakai df.head buat tampilin 5 baris pertama. Nah, di sini ada tabelnya ya. Jadi ada sepal length, ada sepal width, petal length, sama petal width. Dan juga target.
Jadi ini sebuah dataset tentang bunga ya, bunga tipe tipe bunga. Jadi kalau ada sepal length segini, sepal width segini, petal length segini, petal width segini, kita bisa prediksi kira-kira itu jenis bunganya apa gitu. Di sini targetnya itu ada tiga. Kalau kita mau lihat ada tipe bunga seperti apa aja, itu bisa pakai iris dot target names. Nah, di sini ada tiga tipe ya. Jadi ada tipe bunganya setosa, ada yang versicolor, ada yang virginica. Nah, di sini kita dari fiturnya, di sini tuh ada empat fitur ya. Jadi ada tadi sepal, sepal width, petal length, sama petal width. Nah, ini fitur-fitur ini kita pengen coba cari gitu. Kira-kira di grupnya tuh bakal seperti apa. Nah, eh, yang pertama kita bakal coba itu untuk eh, PCA dulu ya. Jadi PCA itu Principal Component Analysis, salah satu metode untuk dimensional reduction. Kita coba minta tanyain ChatGPT dulu, misalnya untuk jelasin lah secara yang singkat apa sih sebenarnya PCA itu. Uh, explain what is PCA. Nah, jadi PCA itu atau Principal Component Analysis adalah metode untuk melakukan dimensional reduction used in data analysis and machine learning. It's not purpose to reduce the number of features atau dimensinya in the dataset while processing as much variance atau informasinya tetap ada gitu ya. Ini soalnya ada empat features ya. Kita susah untuk memvisualisasiin pengaruh dari masing-masing. Apakah ada uh, apa ya namanya pola gitu dalam feature yang kita punya untuk nentuin target-target tertentu. Misalnya untuk bunga sentosa itu ada feature-feature sepal length berapa, khusus range-nya berapa, atau petal length berapa. Itu jadi lebih mudah untuk divisualisasiin. Key ideas-nya itu adalah transfer original features to a new set of uncorrelated features called principal components. Jadi ada kita bisa ngeset gitu berapa banyak principal components yang bakal dipakai. Terus these components are ordered to so that the first few retain most of variance in the original data. Jadi di order lah atau diurutkan. Jadi nggak banyak data yang hilang walaupun kita coba membuat dimensinya lebih kecil gitu. Nah, ini bagus untuk visualization, noise reduction, terus improving model performance, dan lain-lain. Nah, kita coba langsung implementasi aja ya. Kita bisa langsung tanya ChatGPT aja. Misalnya kita write a code to implement PCA on the dataset. Nah, dia coba bikin codingannya, kita langsung kopas aja dulu ketambahannya. Kita coba rerun. Oke, di sini udah ngeran ya, cuman nggak kelihatan. Jadi pertama dia coba import, jadi ada implementasi PCA ini dari library namanya sklearn. Nah, terus di sini dia skala dulu ya, jadi dia normalize dulu biar dia nggak terlalu lebar ya. Terus dia langsung apply algoritma PCA dengan jumlah tadi principal components ada dua. Dan coba nge-fit dan dia masukin ke sebuah pandas data frame. Coba kita biar gampang ngelihatnya ya, kita coba minta plot ya. Plot, sorry. The result with scatter plot. Kita coba open paste. Oke, di sini udah kelihatan ya. Jadi ada plotnya hasil dari dimensionality reduction ya. Sebenarnya kan ada banyak ya tadi ya featuresnya dengan targetnya tadi ada tiga. Nah di sini dia coba ngevisualisasi, bikin visualisasi lebih gampang lah. Jadi secara dimensinya dikurangin jadi dua doang. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y.
Nah, salah satu sumbunya, setiap sumbunya itu merepresentasi sebuah principal komponen atau PC tadi ya. Kita udah set PC sama dengan dua, komponennya ada dua, berarti di sini ada principal komponennya ada dua gitu. Nah, gimana dia bisa dapetin ini? Dia tuh narik sebuah garis di mana variansnya tuh paling kecil. Sorry, paling besar. Nah, nanti setelah ketemu salah satu principal komponen itu, dia untuk nyari garis principal komponen keduanya, dia cuman narik garis yang 90 derajat dari principal komponen pertama. Jadi misalnya dia mau principal komponen pertama segaris ini dari algoritmanya ya, dan dia bakal untuk principal komponen keduanya, berarti dia harus nyari uh, cuma nyari 90 derajat dari principal komponen yang pertama. Jadi 90 derajat lah kayak gini. Uh, dari sini kita bisa nyari gitu kira-kira principal komponen mana yang variance itu paling banyak, paling besar lah. Sebenarnya kalau lihat dari dari grafik ini aja ya, itu bisa kelihatan. Kalau dari principal komponen pertama ini, dia itu lebih kelihatan gitu datanya. Kalau bisa dianggap kalau lihat mata itu ngeliatnya dari arah principal komponen satu, bisa kelihatan bahwa setiap kelas itu uh, punya daerah yang terpisah lah. Kok ini daerahnya di antara min 3 sampai min satu. Kalau yang kelas satu ini, kelas satu itu si versi color itu di range-nya min setengah lah, min setengah atau satu. Sedangkan yang terakhir si Virginica itu daerahnya antara satu ya, satu sampai tiga lah bisa dibilang. Sedangkan kalau lihat variance dari perspektif dari prinsipal komponen dua itu lebih kelihatan nyampur gitu. Jadi setiap kelasnya atau setiap targetnya itu kelihatannya nyampur. Dari satu sampai 0 itu ada kegabung antara target 0, target satu atau target dua. Nah, itu kita bisa minta juga ke ChatGPT-nya, sorry, buat dapetin si variance ya, nilai variance nya. Kita coba aja minta ChatGPT, write a code to show uh, the variance between principal compound. Nah, dia ada ini ya, ada fungsinya. Kita coba run. Nah, bisa bilang ya, bisa dilihat ya kalau dari PC1, prinsipal komponen satu itu variasinya lebih besar. Jadi lebih kelihatan polanya gitu. Oh, bunga ini polanya dari prinsipal komponen satu ada di daerah sini, sini, sini gitu. Sedangkan kalau di prinsipal komponen dua itu lebih susah untuk ngebedain polanya. Seperti itu. Itu untuk yang dua dimensi ya. Nah, tapi kita juga bisa ngeset nih, apa jumlah prinsipal komponen yang ada di algoritma PCI kita. Di sini kan kita coba cuma dua ya. Kita coba prompt aja lagi. Misalnya kita pengen coba kalau prinsipal komponennya ada tiga. Buat dapetin insight lah ya. Kira-kira mungkin aja dari prinsipal komponen yang ketiga ini kita ada data yang lebih, pola itu lebih kelihatan gitu dari sini. Kita minta gitu aja, return cell to kita minta implement sama implement PCA with three principal component. Kita coba run. Jadi ini sama aja ya, cuman kita ganti aja nilai variable n komponennya jadi tiga, dan dia coba ngelakuin yang sama ya. Nah ini belum diplot, kita coba minta plot juga. Uh, Misal to plot uh, the principal component. Nah kita coba copy.
Nah, di sini udah kelihatan ya, ini sayangnya dia masih gambar. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi ada prinsipal komponen satu, prinsipal komponen dua. Nah, kalau mau ada prinsipal komponen ketiga, itu ditarik garis tadi ya, sama yang 90 derajat antara PC satu dan PC dua. Jadi dia di sumbu Z-nya lah ya, bisa dibilang. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini setiap prinsipal komponen itu bedanya 90 derajat antara masing-masingnya ya. Nah, ini agak susah dilihat ya, soalnya gambar. Saya coba minta ChatGPT buatin yang interaktif ya. Make the plot interactive and Google Colab. Nah, ini coba kasih kodenya, kita run ya. Coba dulu, mana sih dia run ya. Oke, udah selesai. Nah, dia coba ngebuat ya. Jadi ada kelihatan ada prinsipal komponen satu, prinsipal komponen dua, dan prinsipal komponen tiga. Sebenarnya tadi dilihat ya, kalau lihat dari prinsipal komponen satu itu polanya itu ada kelihatan gitu. Untuk yang target dua di sini, target satu di sini daerahnya, dan target yang nol, nol ini ya, yang biru nol. Nol tuh di sini. Misalnya kita lihat dari arah prinsipal komponen dua. Nah, ini tuh nggak kelihatan ya. Jadi dia tuh nyatu-nyatu, nggak kelihatan polanya, mana yang prinsip, mana mana yang targetnya misalnya Virginica, mana yang versi color, dan sebagainya. Nah, kita coba lihat dari arah prinsipal komponen tiga. Nah, ini sebenarnya juga agak jelas ya, tapi beberapa ada yang tumpang tindih, misalnya di antara target satu, target dua ya. Nah, ini tergantung kira-kira mana biasanya sebenarnya bisa dilihat dari ini ya, dari nilai varians tadi. Nah, kita coba aja. Dari sini kita prompt, uh, show me the uh, variance between the new principal component. Nah, kita coba aja pilihan lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, dari prinsipal komponen satu itu sekitar eh, 72% ya. Jadi tetap paling bagus tuh lihat dari sini tetap. Nah, di sini dibilang dari prinsipal komponen 2 itu variansinya itu sekitar 22% dan prinsipal komponen 3 itu sekitar 3,67%. Nah, ini salah satu eh, tadi ya metode untuk dimensional reduction. Nah, selanjutnya salah satu metode untuk dimensional reduction lainnya itu ada tadi namanya LDA. Kita coba minta explain sedikit dulu. Explain LDA for dimensionality reduction. Jadi ini salah satu yang mirip ya dengan PCA, tapi ada beberapa ini khusus lah. Kita coba dulu. Oke, jadi LD ini supervised dimensional reduction technique biasanya untuk classification task. Nah, bedanya dengan PCA, dia itu unsupervised. Sorry. Yang PCA itu ada unsupervised, fokus on maximizing variance. LDA itu uh, lebih ke bikin ada apa ya, separate lah. Jadi pisah-pisah, lebih kelihatan gitu daerah-daerahnya masing-masing target. Nah, seperti itu. Nah, di konsepnya LD-nya project to lower dimensional space where classes are well separated as possible. Jadi dipisahin sebisa-bisa mungkin ya. It uses class tables, sorry, class labels to find a linear combination of features that best separate two or more classes.
it does this by maximizing the ratio between class between variance within class variance. Kita coba langsung implementasi aja ya untuk yang si uh, LDA ini. Right, misal to implement LDA on previous dataset. Biar lebih jelas, kita coba kasih penjelasan dikit. Jadi, untuk yang sini, itu implementasi dari PCA. Kita coba kasih penjelasan juga deh. Ya, kita copy aja. Nah, ini untuk PCA. Kita do the same buat LDA ya. Tadi kita copy aja. Dan kita coba run codingan untuk si implementasi LDA. Nah, ini udah dia langsung sama kayak tadi ya. Jadi dia transfer linear discrimination analysis dengan komponen C2 dan dia masukin sebuah pandas data frame. Kita coba minta plot lagi. Give me this data plot result. Nah, kita coba hasil plotnya. Nah, di sini sebenarnya mirip ya sama yang sebelumnya. Cuman yang di sini untuk yang uh, untuk yang si LY ini dia itu dibuat untuk mengmaksimis uh, separation lah. Jadi lebih kelihatan untuk pemisahan datanya gitu. Lebih kelihatan polanya antara linear diskriminan 1 dan linear diskriminan 2. Jadi itu sama mirip untuk tadi dimensional reduction tapi dengan algoritma dan tujuan yang berbeda juga. Tapi intinya sama. Dia itu adalah untuk dimensional reduction. Dari situ, yang kita bisa lihat itu adalah salah satunya dengan visualisasi namanya script plot. Jadi script plot ini sebuah grafik ya untuk nunjukin, sorry, masih kita coba permaju dulu. Give me a screen, kita screen, plot sign result. Kita sekalian minta jelasin sedikit. Screen, what script plot S. Kalian kita copy, kita run dulu aja. Biaran kita coba lihat ya. Jadi script plot ini itu adalah line plot that shows the explain variance ratio. Jadi rasio dari setiap variansinya ya, dari setiap komponen maksudnya. Like the principal component in PCA or linear discrimination di LDA ini. Sorry. It helps to decide how many components to skip by, showing how much information atau variansnya dari setiap contributes. In the context of LDA, it shows how well each linear discriminant separates the classes. Nah, jadi setiap linear discriminant itu berapa bagus sih dia bisa nge-separate datanya. Kan kalau dari sini kita sebenarnya bisa lihat ya. Jadi linear discriminant 1 itu bisa, kalau lihat dari linear discriminant 1 ya, itu bisa misahin data-datanya. Sedangkan kalau linear discriminant 2 itu lebih susah, dia banyak yang nyampur gitu, tumpang tindih. Nah, kalau dari hasil script plotnya juga bisa dilihat ya, kalau satu itu nilainya lebih besar nih. Kebetulan cuma ada 2 ya. Satu itu jauh lebih besar. Jadi ini nggak sampai 1, tapi sekitar 90-an% kayaknya. Sedangkan yang ini juga nggak sampai 0, tapi masih ada beberapa persen gitu di atas 0. Jadi bisa dilihat, bisa ditentukan ya. Jadi dari
linear diskriminan satu itu bisa lebih memisahkan data daripada linear diskriminan dua seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba implementasi salah satu tadi dimensional reduction metodenya yang tadi juga dijelaskan ya, namanya SPD. Jadi coba kita minta sedikit explain mengenai SPD. Sorry. Jadi SPD atau singular value decomposition ini adalah fundamental matrix factorization technique used in linear algebra, multiple machine learning, data compression, dan visual reduction. Jadi salah satu SPD ini juga bisa digunakan untuk kita ngekompres data gitu, biasanya gambar. Tapi tadi tergantung gambarnya. Tapi salah satu metodenya bisa dipakai lah ini, salah satu metode lama untuk melakukan kompresi gambar. Secara definisinya, jadi ada tadi ya A, terus ada U apa ini ya Diagonal matrixnya. Tadi negatif singular values, VT-nya n kali n algorithm matrix tadi ya, single vectors. Dan secara garis besarnya ya, di ini SPD ini pakai tadi untuk dimensional reduction dan juga untuk memperkecil size ya dari sebuah vektor. Tapi berusaha untuk tetap remain informasinya, jadi nggak begitu banyak yang hilang. Nah, biasanya ini untuk DNLP, Emacs compression tadi ya, untuk collaborative filtering, inter-recommender system yang kemarin kita, atau nanti ya, salah satu untuk collaborative filtering tadi. Terus sebenarnya PCA di dalamnya itu kadang pakai SPD untuk melakukan transformation lebih efisien. Jadi kita coba langsung prompt aja untuk si SPD. Kita copy aja dulu. Kita sama SPD. Nah, di sini kita coba implement juga sama ya. Oke, okay. Revenue code, revenue style aja. To implement SPD on the Iris dataset, kita langsung minta langsung plot result aja ya. And plot the result. Nah, oke. Okay. Di sini dulu coba buatin ya. Sama dengan n components 2. Terus dia bikin data frame. Terus di sini kita minta langsung plot hasilnya. Nah, ini kalau hasil dari dimensional reduction-nya SPD. Dia tetap kelihatan ya. Jadi dari komponen satu kelihatan polanya, pola datanya. Dan SPD komponen 2 itu sekitar variansinya tuh lebih sedikit. Tapi mirip juga dia. Jadi sama gitu. Nah, ini untuk SVD. Nah, salah satu kegunaan tadi SVD itu adalah untuk kompresi gambar ya. Kita coba minta ChatGPT untuk kasih contoh lah. Kira-kira untuk kompresi gambar tuh dia kayak gimana? Kita minta aja writing style to simulate SVD capabilities to become an image misalnya. Nah, kita coba lihat aja. Jadi pertama dia buat gambar, terus dia nge-apply SVG, dan dia coba buat ulang gambarnya. Coba run. Hmm. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi dia nggak nunjukin gambar pertamanya. Terus kita coba tunjukin gambar pertamanya deh. Image to show. Oh, nggak bisa ya. Oh, dipakai nampai. Gambar pertamanya adalah
Data.astronot bisa dicoba ya. Nah, ini gambar awalnya ya. Nah, sayangnya SVD ini kan dia matrix eh, yang ini ya, dua dimensi ya. Jadi eh sebenarnya bisa banyak. Tapi di sini dia jadi hitam putih karena informasi warna itu hilang. Nah, di sini bisa kelihatan kalau pakai 5 komponen dia dia ngeblur banget ya. Jadi semakin banyak komponennya juga semakin eh, jelas juga lah atau lebih HD. Jadi tingkatan komponen ini menentukan tingkatan kompresinya juga gitu. Nah, coba terakhir kita coba implementasi dari CRU ya. Uh, explain what is CRU and uh, dimensionality reduction. Nah, kita coba kasih section khusus CRU. Nah, di sini dia bukan termasuk dimensional reduction ya. Nah, kita coba ini aja deh. Coba uh, prompting untuk kira-kira dari tiga ini dulu ya. PCA, LDA, dan juga SVD, kapan dipakainya gitu ya. Kapan bagus kelebihannya dan juga kapan bagusnya kita pakai PCA, kapan bagusnya kita pakai LDA, dan juga kapan bagusnya kita pakai si SVD ini. Uh, compare between, kita coba tanya. Compare between PCA, LDA, and SVD. Uh, also, kita minta hmm, what age algorithm best for misalnya. Sorry. Nah, jadi untuk PC ini dia itu unsupervised ya tadi ya. Eh, dia tanpa ada labelingnya dia coba untuk tadi misah-misahin datanya untuk bikin lihat polanya. Terus goalnya itu untuk eh, ngebesarin variansnya. Terus inputnya cuma ada datanya. Jadi tanpa tadi ada label target itu PC itu udah bisa seperti itu. Terus outputnya dia ada prinsip komponen. Kalau fokusnya untuk carilah korelasi antar setiap fiturnya. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi ada dimensionality-nya, terus assumption-nya dia nggak assumption sama sekali, tapi dia juga pakai agent composition ya. Di composition kayak tadi. Terus biasanya si PC ini dipakai untuk buat tadi visualisasi, noise reduction, and feature reduction. Sedangkan untuk LDA ini atau linear discriminant analysis itu supervised, jadi harus kita define gitu labelnya. Nah, di sini bisa lihat ya untuk tujuannya untuk maximize class superability. Dan tadi inputnya harus kasih class label dan outputnya sebuah linear diskriminasi ya tadi yang sumbu sebenarnya. Nah, ini lebih khusus tadi untuk separate, jadi lebih kepisah gitu polanya. Terus tadi sama untuk classification, supervised feature detection. Sedangkan SVD dia supervised juga mirip PCA, terus juga outputnya tadi ini ya. Terus juga tadi kalau bisa lihat untuk image compression, terus LSA ini di NLP, dan juga recommender system. Kita coba copy aja taruh sini. Oke, mungkin sampai sini dulu mengenai dimensional reduction.